Materi berikutnya adalah analisis regresi berganda. Kita masih menggunakan Excel untuk analisisnya. Kalau yang sebelumnya, kita cuma menggunakan satu X, yaitu luas lantai saja. Jadi Y-nya harga rumah, X-nya cuma satu luas lantai. Sekarang saya tambahkan satu lagi X, yaitu banyak ruang. Ini menjadi regresi linier berganda. Untuk analisisnya, sama seperti yang lalu, klik data analisis, kemudian pilih regression, klik OK. Saya hapus dulu. Untuk input Y range-nya, masukkan datanya Y. Untuk input X range-nya, masukkan datanya X. Keduanya ya, X1 dan X2. Kalau yang di blok itu mulai judul, maka labelnya dicentang. Kemudian untuk output range-nya di blok sel yang kosong. Kemudian klik OK. Nah, ini output-nya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya sama seperti yang regresi linier sederhana. Untuk modelnya dulu yang pertama, ya. Modelnya kita lihat di kolom koefisien. Jadi modelnya Y sama dengan min 38,23 ditambah 0,088 ditambah 48,31 X2. Ini model regresinya. Setelah dapat model, kita melakukan pengujian. Ujinya ada dua, ya, uji parsial dengan uji simultan. Untuk yang pertama uji parsial dulu. Kita menggunakan uji T. Ini statistik ujinya ya di T-stat. Yang perlu diperhatikan adalah p-value-nya. P-value-nya yang kita lihat adalah parameter yang mengandung X. Berarti yang beta 1 sama beta 2. Berarti dua p-value ini yang perlu kita perhatikan. Kriterianya bagaimana? Kriterianya dilihat p-value-nya lebih dari alpha atau p-value-nya kurang dari alpha. Kalau p-value lebih dari alpha, maka terima H0. Kalau p-value kurang dari alpha, maka tolak H0. Kita lakukan satu persatu ya untuk B1 dan B2. Untuk yang B1 dulu, yang di luas lantai. P-value-nya 0,003, misalnya saya tetapkan alfanya 5%, berarti keputusan adalah tolak H0. Kalau tolak H0 artinya apa? Artinya luas lantai berpengaruh terhadap harga rumah. X1-nya berpengaruh terhadap Y-nya. Sekarang untuk yang banyak ruang. Banyak ruang, kita lihat p-value-nya 0,005. Alfanya tetap 5%, ya. Berarti keputusannya juga tolak H0. Tolak H0 artinya apa? Artinya banyak ruang berpengaruh terhadap harga rumah. Selanjutnya, kita melakukan uji simultan. Uji simultan di sini menggunakan uji F. Uji F ada di mana? Uji F ada di tabel ANOVA yang ini. Ya, ini adalah tabel ANOVA. Yang perlu kita perhatikan adalah nilainya significance F. Significance F itu sama saja dengan p-value untuk uji F. Ya. Kriterianya bagaimana mengikuti kriteria yang ini? Ya. Kita bandingkan misalnya alfanya tetap saya pakai 5%, berarti tolak H0. Artinya apa kalau tolak H0? Artinya model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan. Model yang mana yang bisa digunakan untuk prediksi? Model yang ini tadi. Jadi kalau digunakan untuk prediksi, kita masukkan ke sini ya. X1-nya berapa, X2-nya berapa, nanti ketemu nilai dugaan Y-nya kira-kira berapa. Ya. Nah, perlu diingat untuk X1 dan X2 yang bisa dimasukkan ke model yang ini adalah X1 dan X2 yang nilainya masih berkisar pada rentangan data aslinya. Itu yang namanya interpolasi. Jadi regresi cuma bisa dipakai interpolasi. Ya, keterbatasannya di situ. Berikutnya untuk penilaian kelayakan model regresi, kita melihat di R-square-nya. R-square atau koefisien determinasi. Dari analisis ini didapatkan R-square-nya 0,873. Artinya 87,3% keragaman dari harga rumah mampu diterangkan oleh luas lantai dan banyak ruang. Sisanya kemana? Sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi. Ya, ini yang menggunakan Excel. Sekarang kalau menggunakan SPSS, ya, coba dikopikan datanya dari Excel ke SPSS, angkanya saja. Ya. Kalau sudah dikopikan angkanya, untuk membuat nama variabelnya, diklik yang variabel view, kemudian dikasih nama harga rumah luas lantai banyak ruang,
Nama nggak bisa pakai spasi, jadi harus pakai underscore. Kalau sudah dimasukkan datanya, sekarang klik analyze. Ya. Nah, di analyze ini adalah semua analisis yang berhubungan dengan statistika. Untuk yang regresi, klik regression, kemudian linear. Saya ulang dulu. Untuk yang dependent, ya, untuk yang dependent ini variabel J. Y-nya adalah harga rumah, kita masukkan harga rumah. Kemudian independennya adalah luas lantai. Dan banyak ruang, masukkan keduanya. Kemudian kalau udah klik OK. Kalau sudah diklik OK, ya, kita sekarang belajar membaca output-nya. Cara membacanya sebenarnya sama saja dengan yang di Excel, ya. Cuman beda istilah sedikit. Kalau di Excel itu istilahnya p-value, di sini significance. Tapi maksudnya sama saja, ya p-value itu. Kemudian angkanya mungkin ya di Excel lebih panjang. Di sini dipersingkat hanya 3 angka di belakang koma. Satu keluaran yang tidak keluar di Excel, tapi keluarnya cuma di SPSS, yaitu standardized coefficient beta. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui variabel mana yang pengaruhnya lebih besar terhadap Y. Ketika kedua variabel itu sama-sama signifikan, artinya kedua variabel itu sama-sama berpengaruh terhadap Y-nya, kita kadang perlu tahu mana yang pengaruhnya lebih besar. Apakah X1 atau X2. Lihatnya di standardized coefficient. Sekali lagi di Excel nggak ada, adanya di SPSS. Kalau angkanya lebih besar, berarti pengaruhnya lebih besar. Kalau begitu yang di sini, mana yang pengaruhnya lebih besar? Apakah luas lantai atau banyak ruang? Yang angkanya lebih besar adalah luas lantai. Berarti luas lantai pengaruhnya lebih besar terhadap harga rumah ketimbang banyak ruang. Itu untuk yang regresi. Sekarang untuk yang korelasi. Untuk yang korelasi, klik analyze, ya. Kemudian correlate, kemudian pilih bivariate, masukkan, saya ulang ini dari awal, masukkan ketiga variabelnya, ya. Kemudian untuk correlation coefficient-nya ini ada 3 pilihan, Pearson, Kandalstra, dan Spearman. Kalau Pearson itu korelasi yang parametrik, Kandalstra dan Spearman itu korelasi yang non-parametrik. Tolong diingat bedanya statistika parametrik dengan non-parametrik. Kemudian untuk pengujiannya ada 2 pilihan, two-tilt sama one-tilt. Two-tilt itu 2 sisi, one-tilt itu 1 sisi, mengikuti konsep pengujian hipotesis yang lalu. Kemudian diklik OK. Kalau sudah diklik OK, sekarang kita membaca output-nya. Ya. Nah, output-nya di sini ya, untuk korelasi antara harga rumah dengan luas lantai, nilainya adalah 0,762. Jadi lihat yang Pearson correlation. Korelasi antara harga rumah dengan banyak ruang adalah 0,726. Sedangkan korelasi antara luas lantai dengan banyak ruang adalah 0,270. Itu nilai korelasinya. Kalau yang di diagonal utama ini selalu 1, itu korelasi dengan dirinya sendiri. Harga rumah dengan harga rumah, luas lantai dengan luas lantai, banyak ruang dengan banyak ruang. Mau dilihat yang segitiga atas atau segitiga bawah sama saja. Untuk nilai korelasi, sekarang pengujiannya bagaimana? Untuk pengujiannya, kita lihat di SIG dalam kurung two-tilt. Jadi ini p-value untuk pengujian koefisien korelasi. Misalnya saya tetapkan angkanya 5%, ya untuk korelasi harga rumah dengan luas lantai, maka korelasinya signifikan. Kalau angkanya 5% kan berarti ini tolak H0 ya. Tolak H0 artinya korelasinya signifikan. Benar-benar terdapat korelasi antara harga rumah dengan luas lantai. Bagaimana dengan korelasi antara harga rumah dengan banyak ruang? Ini p-value-nya atau signifikansinya 0,017, berarti tolak H0 juga. Terdapat korelasi yang signifikan antara harga rumah dengan banyak ruang. Yang terakhir, luas lantai dengan banyak ruang. Apakah korelasi yang signifikan? Dilihat di sini signifikansinya 0,451. Kalau kita bandingkan dengan alfa yang 5%, ini kan lebih besar. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara luas lantai dengan banyak ruang. Nah, seandainya nanti kalian menggunakan SPSS ya untuk analisis korelasi, kemudian kalian lupa kapan harus terima dan tolak H0, kalian lihat saja tanda bintangnya di Pearson correlation-nya. Ketika ada tanda bintang 1, berarti korelasinya signifikan pada alfa 5%. Dan ada kasus ketika bintang itu 2, artinya korelasinya signifikan pada alfa 5% dan 1%. Kalau untuk yang luas lantai dan banyak ruang, tadi kan korelasinya nggak signifikan ya, maka di sini tanda bintangnya juga nggak ada. Itu untuk jadi bintang itu menunjukkan korelasi yang signifikan atau tidak. Kalaupun signifikan pada alfa berapa, 5% atau 1%. Oke.
Saya rasa sampai di sini dulu materinya, nanti kemudian dicoba soal yang di modul.